Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fiddin, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam hari ini, pertama-tama jangan sampai kita melupakan untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau mencoba untuk menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun kadangkala kita lupa untuk bersyukur, baru menyadari pentingnya nikmat tersebut, baru menyadari berharganya nikmat tersebut tatkala nikmat tersebut telah dicabut dari kita. Oleh karena itu, penting untuk kita senantiasa mengingat Allah dan bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmat ini. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah berjuang, yang beliau telah berdakwah bukan dengan harta saja, namun beliau juga berjuang dan berdakwah dengan nyawa. Beliau siap meletakkan nyawa beliau sebagai taruhan dalam perjuangan berjihad di jalan Allah, dalam perjuangan mendakwahkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd. Pada kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masih bersama hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman. Nama ayah beliau adalah Sakhr dari kabilah Daus. Maka kita memanggil beliau dengan panggilan Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, atau yang dikenal dengan panggilan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada 2 pertemuan yang lalu kita bahas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melapangkan dada, menghibur saudara, memberikan motivasi, membuat saudaranya tidak putus asa dari musibah yang menimpanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya reward, hadiah, balasan berupa diberikan kepadanya ketenangan hati, kelapangan dada nanti tatkala bertemu hari kiamat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa menolong saudaranya yang sedang berada dalam kesulitan, bedanya yang tadi hanya memberi semangat, memberi motivasi, melapangkan dada. Sedangkan yang ini real, tidak hanya melapangkan dada, tapi juga memberikan solusi, memberikan pertolongan yang konkret kepada saudaranya yang sedang berada dalam musibah, dalam kesulitan. Maka hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya adalah yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat.
Kita berikan contoh kemarin tentang hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, jika kalian memberikan hutang kepada orang, waktunya sudah jatuh tempo tapi dia belum mampu membayarnya karena sebuah kesulitan, karena sedang tertimpa musibah, fanadhiratun ila maisarah, maka berikanlah kepada saudaramu tersebut tenggang waktu tambahan. Tunggulah pembayarannya, tundalah pembayarannya beberapa saat sampai dia bisa mendapatkan waktu yang luang, ekonomi yang lebih nyaman. Ini bentuk atau contoh dari apa? Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa melapangkan dada, menghibur, ya. Hutangnya masih ada, tapi paling tidak masih sudah bisa bernafas. Sebelumnya kecekik nih, aduh besok saatnya bayar hutang, tapi dikasih tempo tambahan, maka akhirnya bisa bernafas lega lagi, tapi hutangnya masih ada. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala, hadiahnya adalah naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan berikan kelapangan untuk dia nanti di hari kiamat, di hari kiamat saja. Di dunianya enggak ada balasannya. Ya, di dunianya tidak ada balasannya kalau sekedar melapangkan dada. Tapi kalau kita masuk yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kalian sedekahkan hutangnya tersebut, kalian ikhlaskan hutangnya tersebut, kalian relakan hutangnya tersebut, kalian anggap lunas hutangnya, maka ini lebih utama, maka ini lebih baik. Dan ini persis dengan sabda Rasulullah, man yassara ala mu'sirin, barang siapa memudahkan, memberikan pertolongan konkret kepada saudaranya yang sedang kesusahan, maka balasan dari Allah adalah yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kepadanya kemudahan di dunia dan di akhirat sekaligus. Subhanallah. Di dunia orang ini akan mendapatkan kemudahan, balasan dari Allah, dan di akhirat pula juga mendapatkan balasan dari Allah, double, ya, dapat hadiah double. Makanya Allah mengatakan khairu wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kalian sedekahkan, kalau kalian ikhlaskan, kalau kalian relakan, kalian anggap lunas hutangnya, maka itu lebih baik. Kenapa? Kalau yang pertama, kalau sekedar memberikan penundaan, itu hanya mendapatkan balasan di akhirat. Kalau kalian secara real berikan pertolongan dengan mengikhlaskan, dengan menganggap lunas, maka itu lebih lebih baik, dan pahalanya berupa Allah berikan kemudahan untuk dia di dunia dan di akhirat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengatakan, wa man satara musliman satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutup aib seorang muslim, tidak menyebarluaskannya, tidak menceritakannya kepada orang lain, dia simpan untuk dirinya sendiri saja aib tersebut, ya, maka Allah pun akan menjaga aib dia, menyimpan aib dia dari manusia yang lain di dunia dan di akhirat. Karena menyimpan aib orang lain itu adalah pertolongan yang real, pertolongan yang konkret. Kalau semua kita diumbar aibnya, ya, kita mungkin tidak akan bisa hadir di sebuah majelis. Kenapa? Aduh, ngapain hadir di majelisnya Ustadz itu? Orangnya begini begitu. Kalau Ustadz yang ini, kalau Ustadz yang ini begini begitu. Kalau Ustadz itu, semua Ustadz, semua manusia pasti punya aib. Semua manusia pasti punya salah. Maka di antara rahmat Allah adalah apa? Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib tersebut. Ya, menutup aib-aib tersebut supaya apa? Kita bisa menghormati satu sama lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang menyebarkan aib saudaranya. Yang terjadi apa? Dia menyebarkan aib saudaranya, aib dia pun akan disebarkan oleh
temannya yang lain. Teman yang lain yang menyebarkan aib yang ini akan tersebar lagi, menyebarkan lagi dan seterusnya. Akhirnya semua orang terbongkar aibnya. Apa gunanya? Apa gunanya? Yang ada akhirnya apa? Satu sama lain akan melihat rendah. Orang ini orangnya begini-begini kok. Orang ini orangnya begini-begini kok. Akhirnya akan melihat rendah satu sama lain. Makanya kita harus menjaga aib itu disembunyikan, disimpan rapat. Kecuali dalam beberapa keadaan yang mungkin setelah kita timbang antara maslahat dan madorotnya, maka lebih besar maslahatnya, lebih ringan madorotnya. Seperti seseorang yang ingin menikah, ya, perlu dikasih tahu. Ya, perlu dikasih tahu orangnya ini, mas ini, ini orangnya begini. Kamu berani nggak jadi istrinya? Mbak ini begini. Kamu mau nggak dia jadi suami kamu? Harus dipelajari, harus dicari. Rasulullah SAW sendiri mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Jika telah datang kepada kalian, wahai para wali-wali perempuan, seorang laki-laki yang kalian ketahui. Lihat, ada kata apa? Kalian ketahui, kalian ridhoi. Ya, alladzi tardawna dinahu wa khuluquhu, yang kalian ketahui dan kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka terimalah lamarannya. Nikahkanlah dia dengan wanita yang menjadi perwalian kalian. Kalau bagaimana kita bisa ridho kepada akhlak dan agamanya kalau kita tidak pernah tahu. Jadi jangan juga ini pokoknya kuliah di pesantren ini, sekolah di pesantren ini, sudah langsung terima. Jangan. Jangan. Cari dahulu bagaimana agama dan akhlaknya, sampai kita ridho baru kita maju. Rasulullah SAW juga mengatakan, tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha, karena kecantikannya, limaliha, karena hartanya, lihasabiha, dan riwayat yang lain linasabiha, karena statusnya. Ya, mungkin anaknya siapa, mungkin keturunannya siapa, mungkin bapaknya punya jabatan apa, walidiniha, dan karena agamanya. Lalu Rasulullah mengatakan, fadfar bidzatid din taribat yadaka, maka nikahilah wanita karena agamanya, maka engkau akan bahagia, engkau akan sukses, engkau akan untung bahasanya. Bagaimana kita bisa menikahi seorang wanita karena agamanya kalau kita tidak pernah tahu tentang wanita tersebut? Maka dalam hal seperti ini boleh kita bertanya bagaimana si fulan, dan boleh untuk kita menceritakan aibnya kepada orang tersebut yang berniat benar-benar untuk menikah. Tapi itu pun menjadi amanah bagi orang yang mengetahui, tidak boleh disebarluaskan, disimpan. Ya, disimpan. Kasih tahu aibnya, orangnya kurangnya begini, lebihnya sih begini, tapi memiliki kekurangan begini. Ditimbang-timbang, sudah anak tetap maju. Alhamdulillah. Tapi kalau ditimbang, waduh, kalau kayak gitu anak nggak mau, ya laksanakan, laksanakan. Atau misalnya seseorang yang ingin mengadukan orang lain, boleh dia menceritakan aib, sebagaimana terjadi pada istrinya Abu Sufyan. Istrinya Abu Sufyan lapor kepada Rasulullah bahwasanya suaminya pelit. Ya. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi, boleh ngambil hartanya si suami diam-diam tanpa diketahui, selama itu mencukupi untuk kebutuhan istri dan anaknya. Di sini istrinya Abu Sufyan bongkar aibnya suaminya, tapi apakah ke semua orang? Apakah di medsos? Tidak. Lapornya kemana? Ke Rasulullah SAW yang berwenang, ke hakim misalnya, atau ke seorang ustadz yang bisa menasehati misalnya. Dicari yang bisa memberikan solusi. Jangan semua orang diceritakan. Itu bukan cari solusi namanya, itu menyebarluaskan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi
maka madamal abdu fi auni akhihi, wa fi riwayah maka al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong seorang hamba selama seorang hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya yang lain. Maka kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, tolong orang lain. Jangan jadi seorang yang egois, lu gue, jangan. Seorang muslim itu harus memiliki mindset, ana ingin pertolongan Allah, maka salah satu caranya adalah dengan ana menolong orang lain. Kalau seorang pebisnis, ya, ini pasti mikirnya untung rugi, ya kan? Dan ini adalah sesuatu yang menguntungkan. Kita menolong orang, padahal kitanya banyak kelemahan, banyak kekurangan, kita menolong dengan apa yang kita mampu. Dengan seluruh kekurangan kita nolong dia. Belum tentu akan memberikan jalan keluar. Yang penting kita sudah berusaha menolong. Apa pahalanya? Apa balasannya? Allah menolong kita. Sedangkan Allah Maha Kuasa. Allah mampu atas segalanya. Allah mampu memberikan solusi apapun dari setiap masalah. Masalah apapun pasti ada solusinya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini untung. Ya, kita menolong dengan kekurangan, dengan kelemahan, dengan keterbatasan kita, tapi kita dapat pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Kita mendapatkan pertolongan dari Allah yang Maha Mampu akan segalanya. Ya, maka ini menguntungkan. Bahasanya kita modal 1.000, dapatnya 10.000. Dalam berdoa juga Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Man da'a li akhihi ala dhahril ghaib, qala al-malikul muwakkalu ilaihi amin walaka bimislih." Kata Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa diketahui saudaranya yang tersebut, misalnya bapak ini atau mas ini, semoga ya mas ini cepat lepas dari jeratan hutang, semoga mas ini cepat sembuh dari penyakitnya. Apa kata Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, malaikat yang bertugas untuk menjaganya, yang mencatat seluruh amalnya akan mengatakan amin, semoga Allah menerima doamu, walaka bimislin, dan engkau juga mendapatkan yang serupa, yang sama. Kita mendoakan dia padahal kita banyak dosa, tapi pahalanya apa? Balasannya apa? Malaikat yang tak pernah berdosa, malaikat yang senantiasa taat kepada Allah mendoakan kita. Untung kita modalnya doa kita yang penuh dosa, kita dapatnya doa malaikat yang tak pernah berdosa. Untung. Makanya jangan pernah malas untuk mendoakan orang lain. Jadilah sosok yang berusaha menolong, minimal mendoakan orang lain. Dan pada bagian terakhir dari hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kata Rasulullah SAW, dan tidaklah sekelompok manusia, sekelompok orang, mereka berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Lalu mereka yatluna kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mempelajari isi dari Al-Qur'an tersebut. Ini semoga kita menjadi orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini. Ini adalah keutamaan menuntut ilmu di tempat yang paling mulia, yaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilihat dari betapa megahnya rumah tersebut. Bukan dilihat dari betapa mahalnya, ya, betapa banyaknya fasilitas yang ada di rumah Allah tersebut, tidak. Tapi dilihat dari betapa ramainya keadaan, betapa ramainya kegiatan yang ada di rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Seorang yang salat sendirian, seorang yang salat berlima itu lebih baik daripada orang yang salat berempat.
Orang yang sholat 4 orang lebih baik daripada orang yang sholat 3 orang. Orang yang sholat 3 orang itu lebih baik daripada dua orang. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya semakin ramai masjid itu, semakin makmur masjid itu dengan kegiatan-kegiatan ngaji, sholat, tadarus Al-Quran, kajian, maka itu semakin barokah. Itu semakin mulia masjid tersebut. Tentu kalau masjid tersebut nyaman, ya, kalau masjid tersebut membuat orang betah di situ, itu nilai plus, ya, itu nilai plus. Sebagaimana mungkin kalau kita pergi umroh, ya, kita dapati subhanallah dibikin senyaman mungkin untuk kita bisa betah di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi. Ya. Kalau kita sudah berada di sana, rasanya pengen di situ terus, nggak pengen balik ke hotel, nggak apa-apa, rugi ya. Ruginya kenapa? Bayar hotelnya nggak pernah dipakai, tidak masalah, ya, tidak masalah. Paling nggak bisa kita nitip barang di hotel. Kita sepuas-puasnya saja di Masjidil Haram, bisa minum zam-zam, bisa yang lainnya. Tapi di balik itu semua, yang terpenting adalah bagaimana masjid tersebut hidup makmur dengan sholat 5 waktu. Ini yang pertama. Dengan kajian-kajian, ya, dengan jamaah, ya, maka ini akan memberikan sebagaimana tadi sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sebuah kaum, tidaklah sebuah kelompok, ya, dia berkumpul di masjid mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran dan mengkaji isinya. Dan termasuk dari mengkaji isi Al-Quran adalah mempelajari hadis. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis sama-sama wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dalam Al-Quran beberapa hal yang sifatnya umum, dan Allah memberikan penjelasan detailnya ada di dalam hadis. Allah mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Bagaimana caranya? Apa ada di dalam Al-Quran tata cara salat? Tidak ada. Adanya di dalam hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Berapa? Apakah disebutkan di dalam Al-Qur'an? Tidak. Adanya di dalam hadis. 2,5 nisful usyur, ya. Dan angka-angka yang lainnya itu adanya di dalam hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah, tunaikanlah haji dan umrah untuk Allah. Bagaimana cara menunaikannya? Apa ada di dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Tata caranya ada di dalam hadis. Dimulai dari ihram, habis itu berangkat ke sana, habis itu tawaf, habis itu sa'i, habis itu salat, habis itu tahallul, selesai umrahnya. Kalau haji ada wukuf di Arafahnya, ada mabit di Minanya, ada lempar jamrohnya. Itu semua adanya di dalam hadis. Maka mempelajari hadis termasuk dalam makna yatadarasunahu fima bainahum, mentadarusi Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran itu tidak hanya mengkaji tafsir Al-Quran, tapi juga mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka oleh karena itu, ya, kita harus mengupayakan, harus memiliki semangat untuk menghidupkan masjid-masjid kita satu ramai dalam sholat 5 waktu. Sebagaimana Allah katakan wa aqimus shalah. Insya Allah saya sudah pernah membahas di sini. Apa makna salah satu makna dari aqimus shalah? Banyak maknanya, ya. Aqimus shalah, mendirikan salat itu memiliki beberapa makna. Di antaranya menunaikannya sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya. Di antaranya menjaganya. Di antaranya adalah melaksanakannya 5 waktu secara berjamaah. Itu adalah salah satu makna dari wa aqimus shalah, mendirikan salat. Kalau salatnya di rumah, ya salatnya sah. Tapi dia belum masuk dalam kategori mendirikan salat. Dia masuknya dalam kategori melaksanakan sholat, ya. Belum masuk dalam derajat namanya mendirikan sholat. Kalau sholatnya masih di rumah. Tapi kalau dia melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid, itu adalah salah satu bentuk mendirikan sholat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dengannya.
Allah bukan memerintahkan kita untuk sekedar sholat. Kalau perintahnya sekedar sholat, perintahnya apa? Wasallu, ya wasallu, maka sholatlah. Tapi perintah Allah adalah wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Jadi bukan sekedar sholat. Ya, beberapa makna tentang iqamatis shalah, mendirikan sholat ada, sudah saya bahas, ingat saya di sini sudah pernah dibahas dalam hadis tentang rukun Islam, atau mungkin tentang Islam, ihsan dan iman. Ya, insya Allah sudah pernah dibahas masalah tersebut. Kita maka harus berupaya untuk supaya masjid kita itu ramai dengan sholat 5 waktu dan dengan kajian, dengan tadarus. Semua yang menopang ya Al-Quran itu akan menjadi penyebab kita bisa mendirikan dan menjaga masjid, memakmurkan masjid. Ya, memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, merekalah orang-orang yang sungguh beriman kepada Allah. Kalau ada muslim tapi tidak semangat memakmurkan masjid, nah ini artinya imannya lemah, imannya kurang. Kita tahu iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ada kalanya iman itu kuat sekali, ada kalanya iman itu turun, futur bahasanya. Maka tatkala kita memiliki semangat untuk menjaga masjid itu senantiasa ramai, menjaga masjid itu supaya senantiasa aktif dalam sholat 5 waktu secara khusus dan dengan kajian-kajian keislaman, maka itu adalah salah satu tanda bahwasanya imannya tebal, bahwasanya imannya kuat. Tapi kalau tidak ada semangat, ana sholat di rumah aja lah, yang penting sholat, masjid adalah nanti bapak-bapak yang ngisi. Akhirnya masjid isinya bapak-bapak tua ya, bapak-bapak tua. Nah itu anak-anak muda seperti ini menunjukkan anak-anak muda yang imannya lemah, imannya kurang tebal, tebal. Makanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti dengan mengatakan la salata lijaril masjid illa fil masjid. Ada beberapa khilaf tentang makna dari hadis ini. Sebagian mengatakan bahwasanya tidak sempurna salat seorang muslim yang rumahnya itu bertetanggaan dengan masjid, kecuali kalau dia salatnya di masjid. Ini makna yang pertama. Jadi kalau salatnya hanya di rumah padahal tetangga masjid, itu salatnya tidak sempurna. Salatnya tidak sempurna. Bahkan yang ekstrim mengatakan, ekstrim sini bukan hal yang jelek ya, tapi orang yang sangat hati-hati dalam masalah agama mengatakan la salata li jaril masjid illa fil masjid, yaitu maknanya adalah berdosa salatnya orang yang bertetangga dengan masjid tapi tidak ke masjid. Masya Allah. Lebih parah ini ya. Hadis yang kalau yang mengikuti pendapat yang ini itu lebih parah. Maksudnya apa? Artinya salatnya sah, kewajibannya gugur, tapi dia justru dapat dosa. Kenapa? Bertetanggaan dengan masjid tapi tidak ke masjid. Nah ini diantara pendapat yang mengatakan makna hadis ini. Jadi ngeri, Pak. Ya. Dan memang ada sebagian ulama yang mengatakan, yang memfatwakan bahwasanya sholat berjamaah ke masjid itu hukumnya wajib bagi laki-laki yang tidak memiliki uzur. Sebagian ulama, ini ada khilaf di antara ulama, sebagian mengatakan sholat berjamaah di masjid itu hukumnya sunnah muakkadah. Ini paling minimal, Pak. Mengatakan sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat harus dijaga, sunnah yang sangat harus diupayakan. Ya. Ini pendapat jumhurul ulama. Kebanyakan ulama berpendapat seperti ini. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bukan sekedar sunnah muakkadah sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki yang tidak ada udzur, itu justru hukumnya wajib. Dalilnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat ingin membakar rumah orang yang tidak ke masjid padahal tetanggaan sama masjid. Jadi khilafnya itu bukan antara halal dan haram, bukan. Khilafnya antara sunnah muakkadah dan wajib. Itu menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah. Ya.
Maka harus setiap muslim punya semangat untuk mendirikan sholat berjamaah di masjid, memakmurkan masjid sebagai bentuk ya, sebagai pembuktian kepada Allah Subhanahu wa taala atas imannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Orang-orang, kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara orang-orang ini yang mereka berkumpul di masjid Nabi, di rumah Allah, di masjid-masjid Allah, lalu mereka membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, ya, tadarus Al-Qur'an, mempelajari kajian-kajian Islam, mempelajari hadis, ya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Pasti, kata Rasulullah SAW, akan turun ke hati mereka ketenangan. Kalau kita lagi mumet, lagi banyak masalah di kantor, lagi banyak masalah di rumah, maka seorang muslim sejati dia akan mencari ketenangannya di mana? Di masjid. Karena kalau dia sudah sampai masjid, dia sadar, ternyata hidup di dunia itu sementara. Musibah apapun, masalah apapun yang kita temui di dunia itu akan berlalu. Karena memang dunia ini hanya sementara. Ya. Dari kajian dia dapatkan tersebut, akhirnya mendapatkan ketenangan. Ya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Pasti akan turun kepadanya sakinah, ketenangan hati, ketentraman di dalam hatinya. Dan hal ini, ya, ketentraman di dalam hati ini tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak ada sebuah toko yang menjual as-sakinah, ya. Kalau suatu produk namanya sakinah banyak, ya. Tapi kalau yang maksud sakinah adalah ketentraman hati, maka ini tidak dijual di toko, tidak ada di mal-mal, Pak. Ya, tapi bisa kita dapatkan dengan gratis kalau kita hadir di kajian ilmu. Kita hadir di masjid belajar tentang Islam, insya Allah akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan ketentraman. Illa nazalat alaihimus sakinah. Pastilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan turunkan ke hatinya as-sakinah, ketenangan, ketentraman. Ya. Kalau orang yang non muslim, orang kafir atau orang fasik yang kurang dekat dengan agamanya, seorang muslim tapi kurang dekat dengan agamanya, kalau nyari ketenangan, ya, mungkin di tempat-tempat yang salah, ya. Tempat-tempat yang tidak akan memberikan solusi, jingkrak-jingkrak mungkin, loncat-loncat mungkin. Mereka mengira di situ ada ketenangan. Mereka mengira di situ ada kebahagiaan. Padahal, ya, berlalu 1 menit saja dari acaranya sudah pusing lagi, ya, dirudung lagi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pun telah memastikan dalam Al-Qur'an, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya. Apa artinya hanya? Tidak ada yang lain. Hanya dengan zikir Allah, hati itu akan merasakan ketentraman, hati itu akan merasakan ketenangan. Hanya. Jadi tidak ada yang lain. Kalau ada orang, kita nyari ketentraman melalui narkoba misalnya, wal iyadzubillah, justru yang ada ditangkap BNN, ya. Ada orang yang mencari ketenangan dengan Dengan banyak duit, ternyata menipu, ujung-ujungnya masuk penjara. Dan pasti ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah salah, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Semua yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an adalah valid, benar dan hak. Maka tatkala Allah mengatakan hanya dengan zikir Allah kita bisa mendapatkan ketenangan, artinya tidak ada cara lain selain itu. Ya, tidak ada cara lain selain itu. Dan apa yang dimaksud dengan zikrullah? Para ulama mengatakan zikrullah di sini bukan sekedar zikir pagi sore, zikir setelah sholat, bukan. Tapi zikrullah ini di sini maknanya adalah Islam itu sendiri. Dengan dia menegakkan Islam dalam dirinya, dia sholat 5 waktu di masjid, ya. Dia menutupi aib saudaranya, dia menolong saudaranya, dia memberikan kemudahan kepada saudaranya, ya.
dalam hal tersebutlah kita akan mendapatkan ketenangan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ini hadiah pertama untuk orang yang rajin ke masjid, tilawah Al-Qur'an dan tadarus. Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadiah yang kedua adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ya. Allah Subhanahu wa taala akan melingkupi ya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayangnya. Kasih sayang manusia ya, kadang kadang palsu karena ada maunya. Tapi kalau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tak terhingga. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh apa-apa sama kita. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, disitulah luar biasanya. Kita mendapatkan rahmat Allah, kita mendapatkan hidup yang barokah, mendapatkan keluarga yang soleh dan soleha, ya, mendapatkan komunitas yang baik. Itu diantara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau yang tadi yang pertama adalah illa nazalat alaihimus sakinah, pahalanya atau rewardnya itu adalah mendapatkan ketentraman di mana? Di dalam hati ya. Dari Dari dalam kita mendapatkan kebahagiaan, lalu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini urusan yang luar. Kalau yang sakinah tadi kita merasakan kebahagiaan di dalam hati, dalam diri kita. Kalau rahmah ini kita mendapatkan kemudahan dalam urusan kita. Ya. Tadi pagi ya qadarullah wa masya, bukan tadi pagi, tadi siang ya. Qadarullah wa masya fa'al, saya naik motornya tiba-tiba mogok. Bukan mogok, tapi bannya enggak muter ya. Ban depannya enggak muter. Alhamdulillah, saya telepon teman-teman di kantor, kebetulan lagi bawa pick up di belakang saya. Alhamdulillah, nggak nunggu lama datang, masya Allah, langsung diangkat, motornya. Saya dipinjemin motor yang lain, jalan lagi. Alhamdulillah, ya, betapa kita merasa nyaman ya tatkala mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mungkin harus nunggu dulu gitu ya. Harus nunggu dulu dijemput atau apa. Ini kebetulan banget pick up-nya lagi ngambil barang, lewat ya sudah. Nah, sekalian di stop. Daripada harus dorong, susah lagi dorongnya. Kenapa? Karena bannya lagi ngunci gitu ya. Lagi ngunci. Bawa istri pula, aduh. Ya. Tapi itulah yang kita rasakan, betapa kita bahagia tatkala kita kesulitan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rajin-rajinlah hadir di majelis ilmu supaya Allah senantiasa merahmati kita. Nyari makan dapat, nyari barang dapat. Ya, itu diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nyari jodoh dapat gitu ya. Nyari calon dapat. Langsung diproses misalnya. Ya, itu diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah kepada kita. Itu pahala yang kedua, itu reward yang kedua, balasan yang kedua. Ya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Terus wa ghasyiyahumur rahmah. Terus Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa haffathumul malaikah. Malaikat itu akan membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Subhanallah. Apa maksudnya Ustaz? Malaikat membentangkan sayapnya, kita nggak bisa lihat ini. Maksudnya apa? Malaikat akan memberikan kepada kita perlindungan. Kalau kita punya backingan orang tinggi saja, kita punya masalah nih, di stop ya, mungkin kita kena masalah lah, melakukan sebuah kesalahan. Tapi kita punya backingan orang dalam, apalagi orang dalamnya punya pangkat yang tinggi, wah biasanya lebih tenang. Nggak apa-apa lah, insya Allah di backing sama si ini. Itu baru manusia. Ini yang backing kita siapa? Malaikat. Wahaffathumul malaikah. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan malaikat untuk apa? Membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu, dan orang-orang yang mendapatkan dan orang-orang yang berada
dalam lingkupan ya malaikat tersebut akan mendapatkan penjagaan, akan mendapatkan ketenangan ya. Kita kalau misalnya anak kecil saja biasanya kalau melakukan kesalahan terus mau dimarahin ibunya tapi di backing bapaknya, biasanya apa? Anak kecilnya tenang. Kenapa? Nanti ditolongin sama bapak. Begitu pula kita kalau kita rajin hadir di majelis-majelis ilmu, yang akan menjadi backingan kita adalah malaikat. Siapa yang berani zalimin kita? Kalau yang menjadi backingan kita adalah malaikat. Itu adalah hadiah ketiga bagi orang yang rajin hadir di majelis ilmu yang ada di masjid. Allah akan mengirimkan malaikat sebagai backingan mereka. Dan yang terakhir dan yang keempat sekaligus yang terakhir dalam hadis ini, walaupun ada masih beberapa keutamaannya dalam hadis-hadis yang lain, tapi kalau dalam hadis yang ini disebutkan 4 saja. Rasulullah SAW mengatakan, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah akan menyebut mereka orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu pada sekelilingnya. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama mereka di langit sana. Pak ini hadir di kajian ini, Pak itu hadir di kajian ini, Mas itu hadir, Mbak ini, akh ini, ukhti ini, anak ini. Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama orang-orang yang hadir di kajian-kajian tersebut di langit sana. Kita di dunia ya sering mencari nama, sering pengen viral. Kita mungkin kadang bangga sekali kalau nama kita dicantumkan di sebuah media sosial terkenal atau di sebuah koran misalnya, Bapak ini memberikan hadiah ini kepada masyarakat ini. Apalagi nanti tahun 2024 itu berteliwiran biasanya ya. Berseliwi. Dan kenapa? Manusia berlomba-lomba untuk viral di dunia. Berlomba-lomba untuk apa? Dikenal namanya di dunia. Itulah pola pikir manusia. Tapi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada yang gaib, alladzina yu'minuna bil gaib wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mereka tidak sekedar mencari viral di dunia, tidak. Mereka memiliki angan-angan yang jauh lebih tinggi, inginnya viral di mana? Di langit. Ya, inginnya viral di langit. Harusnya seperti itu seorang muslim. Ya, pengennya itu viral bukan di antara manusia, tapi viral di antara para malaikat. Supaya apa? Syukur-syukur malaikatnya mendoakan kepada kita kebaikan, dan doanya malaikat lebih mustajab daripada doanya manusia. Ya. Kalau kita di dunia, mungkin bahkan ada beberapa orang yang secara sengaja bikin masalah, bikin konten yang yang kontra istilahnya, yang rame ya, supaya supaya viral, supaya terkenal. Banyak orang-orang yang mencari viral zaman hari-hari ini melalui media sosial, bikin acara yang enggak benar, bikin acara yang aneh, supaya intinya supaya terkenal, supaya viral. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tanpa diminta ya, tanpa memberikan dampak buruk, justru adanya dampak positif. Tatkala seseorang itu rajin hadir di majelis ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan viralkan namanya di langit. Mungkin di dunia tidak ada yang mengenalnya, tapi di surga, di langit semua mengenalnya. Coba kita kenang seorang sahabat yang bernama, bukan seorang sahabat, seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarani. Kita mungkin sering mendengarnya hari ini. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tidak ada yang mengenalnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia mewanti-wanti sahabat Umar bin Al-Khattab. Wahai sahabat Umar, nanti akan datang ke negeri Madinah ya, seorang yang bernama Uwais, yang berasal dari Bani Qoron, dari kabilah Qoron. Kalau engkau bertemu dia, maka mintalah dia supaya membacakan atau mendoakan istighfar untukmu. Subhanallah. Maka tatkala Umar bin Al-Khattab menjadi seorang khalifah, kebetulan pada saat itu musim haji, ada seorang
salah satu yang hadir ke haji saat itu adalah orang-orang dari kabilah Qoron. Maka Umar bin Al-Khattab bertanya, apakah ada di antara kalian seorang yang bernama Uwais? Maka kata di antara mereka, oh ada sih, mas-mas yang di belakang itu. Kenapa? Nggak ada yang kenal, nggak ada yang peduli. Kenapa? Dianggapnya orang biasa. Ternyata dipanggil oleh Umar bin Al-Khattab lalu mengatakan, wahai Uwais, doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku. Subhanallah. Maka orang-orang bingung, kenapa nih? Apa kerennya Uwais Al-Qarani sehingga Umar bin Al-Khattab dikasih wasiat oleh Rasulullah kalau bertemu dia supaya apa? Minta Uwais Al-Qarani mendoakan supaya Allah mengampuni dosa-dosanya Umar. Orang-orang menganggapnya orang yang biasa, tapi ternyata di langit dia orang yang terkenal, ya. Di langit dia orang yang terkenal. Oleh karena itu, ya, maka kita berusaha untuk rajin-rajin hadir di majelis ilmu, karena paling tidak dalam hadis ini saja Rasulullah SAW menyebutkan 4 keutamaannya. Yang pertama akan mendapatkan ketentraman di hatinya, illa nazalat alaihimus sakinah. Lalu wa ghasiyatuhumur rahmah, Allah akan memberikan kepadanya kasih sayangnya. Allah jaga dia dengan kasih sayangnya. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan membukakan sayapnya untuk mereka, menjadi backingan mereka, menjaga mereka. Dan yang terakhir, Allah akan viralkan namanya di langit. Mungkin di dunia tidak terkenal, tapi di langit terkenal, ya. Dan bagian yang terakhir dari hadis ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menutupnya dengan mengatakan, "Waman batta'a bihi amaluhu, lam yusri bihi nasabuhu." Barang siapa nanti di hari kiamat amalannya memperlambat urusannya di hari kiamat, karena nanti di hari kiamat kita akan mempertanggungjawabkan semua amalan kita sejak kita balik sampai meninggal dunia. Tidak ada satupun yang lewat, tidak ada satupun yang terselip, tidak ada. Kalau zaman kita, ya, CCTV-nya bisa dibuang, ya, buktinya bisa dipalsukan, gitu ya, saksinya bisa dibayar, jaksanya bisa disuap, macam-macam, ya kan? Tapi kalau di hari kiamat kelak tidak ada yang luput nanti, tidak ada satupun yang bisa berkelit nanti. Dan kata Rasulullah SAW, waman batta'a bihi amaluhu, barang siapa yang karena amalnya dia menjadi lambat jalannya, ya, lambat hisabnya, lam yusri bihi nasabuhu, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepatnya, tidak akan bisa mempercepat urusannya di hari kiamat. Kalau di dunia, bisa sekali, ya. Mengajukan ini, Pak, ini kok nggak selesai. Nanti mas, tahu nggak? Saya anaknya Pak ini. Wah. Saya anaknya jenderal ini, saya anaknya panglima ini, saya anaknya gubernur ini, saya anaknya bupati ini, langsung urusannya selesai, kelar. Sedangkan orang yang nggak punya backingan, sehari, 2 hari, 3 hari nggak selesai, ya. Itu keadaan di dunia, Pak. Nah, itu keadaan di dunia. Backingan memberikan pengaruh. Orang dalam sangat sakti, ya. Tapi di hari kiamat kelak Rasulullah SAW sudah menjanjikan kepada kita, mewanti-wanti kita jangan berlindung di balik nasab kita. Di hari kiamat kelak nggak ada ditanya, nggak bisa kita berkelit, wahai Allah saya anaknya ini, terus kenapa? Nggak ada. Namanya kamu siapa, anaknya siapa, bapakmu saja belum tentu selamat, ya. Maka Rasulullah mewanti-wanti, waman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa di hari kiamat kelak dia tersendat-sendat, dia lama dihisapnya karena amalannya banyak, yang bermasalah, yang beginilah, yang begitulah, maka dia tidak akan bisa menggunakan nasabnya untuk mempercepat hisapnya, enggak bisa, ya. Allah akan menghitung secara detail setiap yang dikerjakan, ya. Sekecil apapun itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Semua akan tampak, semua akan terbongkar, tidak ada yang terlewat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah mengatakan dengan ungkapan yang lain, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat kelak, la yanfa'u malun wala banun, tak ada lagi gunanya harta. Enggak bisa kita suap, Pak, selesai 3 hari ya, saya bayar 50 juta. Di dunia bisa, ya. Dokumen perizinan yang harusnya diurus dalam 1 bulan, kita kasih, bahasanya sekarang apa? Licin, ya. Jadi licin, jadi cepet. Itu di dunia bisa, Pak. Tapi di akhirat nggak ada, ya. Nggak ada pelicinan, ya. Nggak ada pelicinan. Bahkan Allah menggambarkan dalam ayat yang lain, ya, seandainya mereka ingin menebus, ya, kesalahan mereka di dunia itu dengan emas sebesar dunia dan semisalnya, itu di dunia saja nggak ada yang punya seperti itu, gitu loh. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak butuh disuap. Allah tidak bisa disuap. Ya, maka kita perhatikan diri kita masing-masing. Kalau kita meninggal dunia, siapkah kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan kita? Ingat, kita tidak bisa menggunakan jabatan kita di dunia, kita tidak bisa menggunakan harta kita, ya, tidak bisa menggunakan backingan kita, karena Allah Subhanahu wa taala akan menghisab dengan seadil-adilnya.